Pagi itu seharusnya sempurna, seperti pagi-pagi lainnya di rumah minimalis kami yang dipenuhi aroma peoni dan kopi Arabica. Aku, Risa, menyesap teh herbal sambil melihat suamiku, Andi, sibuk dengan dasinya. Andi adalah tipe suami idaman, sukses di bidang arsitektur, rapi, dan selalu meluangkan waktu untukku. 5 tahun pernikahan kami terasa bagai mimpi yang diukir dengan kesabaran dan cinta. Aku ingat betul, malam-malam kami selalu diisi dengan obrolan ringan di sofa, membahas rencana liburan atau sekadar menertawakan serial komedi di televisi. Namun, belakangan, ada nada sumbang yang mulai mengganggu harmoni itu. "Kamu yakin pulang larut lagi malam ini, Mas?" Tanyaku lembut, menyodorkan piring berisi scrambled egg favoritnya. Andi tidak menatapku. Ia sibuk menggesek layar ponselnya. "Iya, sayang. Proyek di Kuningan sedang kejar tayang. Aku harus handle sendiri. Kliennya agak rewel. Tapi ini sudah hampir 3 minggu. Mas, kamu terlihat sangat lelah." Ucapku, sedikit khawatir. Tentu saja khawatir, bukan curiga. Aku sangat percaya pada Andi. "Ah, biasa saja, Riz. Kalau proyek ini berhasil, kita bisa liburan ke Eropa." "Mau?" Ia akhirnya menatapku. Senyumnya yang biasanya menenangkan kini terasa sedikit tergesa-gesa. Aku mengangguk, mencoba mengusir kerutan di dahi. "Terserah, yang penting kamu sehat." Setelah Andi berangkat, aku membersihkan meja makan. Ponsel Andi tertinggal. Seharusnya aku mengabaikannya, tapi tanganku refleks meraihnya. Bukan untuk mengintip, tapi sekadar untuk melihat apakah ada panggilan darurat yang perlu ia ketahui. Di layar kunci, sebuah notifikasi WhatsApp muncul. "Maya, jangan lupa bawa chargerku. Semalam kamu buru-buru." Maya, sahabat karibku sejak SMA. Wanita yang paling sering kuberi julukan, saudara tak sedarah. Dia juga sering bertemu Andi karena mereka bekerja di industri yang berdekatan. Maya seorang desainer interior. Perutku terasa dingin. Aku langsung membuka kunci ponsel Andi. Jantungku berdebar tak karuan, seolah sebuah drum besar sedang ditabuh di dalam tulang rusukku. Aku langsung mencari nama Maya di kolom pencarian WhatsApp. Pesan-pesan mereka awalnya tampak profesional. Diskusi tentang desain, warna, dan anggaran. Namun, beberapa hari terakhir, topik berubah. "Maya, 2 hari lalu aku suka caramu menatapku tadi. Aku kangen." "Andi, 2 hari lalu SSSTT. Jangan mancing." "Aku juga. Kita ketemu besok malam." "Ya, di tempat biasa." Aku terhuyung mundur, menjatuhkan ponsel itu ke atas meja. Layar ponsel memantulkan wajahku yang pucat, mata yang mulai memanas, dan bibir yang bergetar. Tempat biasa. Tempat apa yang ia maksud? Air mata yang kubendung sejak melihat notifikasi Maya akhirnya tumpah ruah. Bukan sekadar air mata sedih, tapi air mata kepedihan, kemarahan, dan kebodohan yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Maya, wanita yang selalu kuajak curhat tentang betapa sempurna pernikahan kami? Wanita yang selalu kuberikan kado ulang tahun paling spesial? Selama ini, setiap aku bertanya pada Andi tentang Maya, ia selalu menjawab santai. "Kami hanya rekan kerja, sayang. Biasalah, desainer dan arsitek harus sinkron." Aku percaya. Karena aku percaya pada mereka berdua. Aku menyeka air mata dengan kasar. Rasa sakit itu segera berubah menjadi amarah yang membakar. Aku mengambil ponsel Andi lagi. Aku harus tahu di mana. Tempat biasa, itu. Aku mencari di riwayat panggilan atau peta. Namun tidak ada yang spesifik. Aku ingat, Maya pernah bercerita tentang sebuah hotel butik baru di area Senopati yang sangat ia sukai desainnya. Aku memutuskan untuk mengambil risiko. Malam ini, aku akan pergi ke sana. Aku harus melihatnya sendiri. Aku harus yakin bahwa mimpi buruk ini benar-benar terjadi. Sepanjang hari, aku bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Aku membalas pesan Andi dengan jawaban singkat. Aku menelepon Maya dan berbasa-basi tentang jadwal makan siang,
untuk memastikan ia tidak curiga. Maya terdengar ceria, bahkan tertawa renyah. Tawa yang kini terasa seperti racun. Saat senja tiba, dan Andi mengirim pesan bahwa ia akan pulang larut, jantungku berdegup kencang. Aku mengenakan pakaian santai, mengambil kunci mobil, dan sebelum keluar, aku berhenti di dapur. Mataku tertuju pada sebuah ember plastik bekas wadah pel, yang kini kosong dan bersih. Ide gila muncul di kepalaku. Ide yang didorong oleh rasa sakit yang tak terperi dan keinginan untuk membalas yang membara. Aku mengisi ember itu. Bukan dengan air bersih, melainkan air keruh yang dicampur sedikit sisa kopi dan abu rokok dari asbak yang tidak sempat kubuang, sebagai simbol kekotoran dan kekecewaan yang mereka taburkan dalam hidupku. Air itu dingin, keruh, dan menjijikkan. Kalau kalian bisa membuat hidupku kotor, kalian harus merasakannya. Bisikku pada diri sendiri, suaraku serak dan kering. Aku meletakkan ember itu di bagasi. Malam ini, aku akan mengakhiri kebodohanku. Jalanan Jakarta terasa panjang dan menyesakkan malam itu. Setiap lampu merah seolah memperlambat waktu, menunda saat-saat kebenaran yang akan menghancurkanku sepenuhnya. Aku memarkir mobil agak jauh dari Hotel Edelweiss, butik mewah yang kutebak. Aku mengeluarkan ember penuh air keruh itu, menutupinya dengan jaket tua. Tanganku berkeringat dingin, tetapi hatiku terasa anehnya tenang. Ini bukan lagi tentang kesedihan, ini tentang penuntasan. Aku harus melihatnya, tidak untuk menangis, tapi untuk menjadi saksi atas pengkhianatan mereka. Aku berjalan perlahan ke area lobi. Aku mencoba mencari petunjuk, namun tidak ada. Hotel itu sepi dan elegan. Setelah beberapa saat kebingungan, aku ingat Maya pernah menyebutkan bahwa restoran di lantai atas hotel ini memiliki pemandangan yang bagus. Aku naik lift ke lantai teratas. Pintu lift terbuka, memperlihatkan sebuah restoran berkonsep rooftop yang remang-remang, dihiasi lampu-lampu kota. Mataku menyapu ruangan, mencari sosok Andi yang kutahu pasti mengenakan kemeja biru muda kesukaannya, dan Maya dengan gaun minimalis yang selalu ia kenakan. Dan di sana mereka, di sudut paling intim, di bawah naungan tanaman rambat buatan. Andi dan Maya. Mereka tidak sekadar duduk. Andi menggenggam tangan Maya. Ibu jarinya membelai punggung tangan Maya dengan keintiman yang membuatku mual. Mereka tertawa pelan, berbagi sebotol anggur merah yang harganya pasti selangit. Maya terlihat begitu cantik malam itu. Gaun merah marun membalut tubuhnya. Rambutnya ditata elegan. Ia bersandar mesra, berbisik sesuatu ke telinga Andi. Aku berdiri mematung di ambang pintu. Jaket menutupi ember yang terasa semakin berat. Nafas tersengal, seperti ada tangan raksasa mencekikku. Kejadian ini nyata. Ini bukan mimpi. Ini bukan salah paham. 5 tahun pernikahan, belasan tahun persahabatan, kini hancur lebur di bawah gemerlap lampu kota dan tawa renyah mereka. Semua pengorbanan, semua janji, semua kepercayaan yang kuberikan, dibuang ke tempat sampah. Aku menutup mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Aku bisa memilih untuk mundur, pulang, menangis di bantal, dan mengajukan gugatan cerai secara diam-diam. Itu adalah pilihan yang beradab. Namun, di dalam diriku, ada suara yang berteriak. Suara Risa yang tidak mau lagi menjadi korban bodoh dan menyedihkan. Suara Risa yang menuntut harga dirinya kembali. Aku menurunkan jaket dari ember. Air keruh itu mengeluarkan aroma samar yang menusuk. Aku mengambil langkah pertama. Langkah yang terasa seperti melintasi ambang batas antara istri yang sabar dan wanita yang membalas dendam. Setiap langkah yang kuambil, jantungku berdegup semakin kencang. Namun anehnya, kakiku terasa ringan. Pengunjung lain mulai melirikku. Mereka mungkin melihat ekspresi wajahku, campuran antara dendam yang dingin dan kesedihan yang membeku. Ketika aku hanya berjarak 2 meter dari meja mereka, Maya mendongak. Matanya yang indah langsung melebar, memancarkan kengerian yang murni. Ia mencoba berbisik memperingati Andi, tetapi sudah terlambat. Andi, yang baru saja hendak mengecup tangan Maya, menoleh. Ekspresinya berubah dari santai dan penuh gairah menjadi sangat terkejut, diikuti oleh rasa takut yang luar biasa.
Risa? Kakakmu, bagaimana kamu bisa? Suaranya tercekat. Aku tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Aku berhenti tepat di sisi meja mereka. Air mataku akhirnya mengering, digantikan oleh tatapan kosong dan dingin. Aku tahu, Mas, kataku, suaraku pelan, namun mengandung kekuatan yang mengintimidasi. Aku tahu semuanya. Maya mencoba berdiri. Panik. Riz, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami. Tidak seperti yang kupikirkan. Aku mengulangi kata-katanya, memotongnya dengan sinis. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Maya, kau membelai tangannya. Suamiku, sahabatku. Tanpa membuang waktu semenit pun lagi, aku mengangkat ember itu tinggi-tinggi. Andi, menyadari niatku, mencoba menghindar, tetapi dia terlambat. Biur! Air keruh yang dingin dan menjijikan itu tumpah ruah, membasahi kepala Andi dan Maya, dari ujung rambut hingga pakaian mewah mereka. Bau sisa kopi dan rokok menyebar. Mereka tersentak, mata mereka terpejam, pakaian mereka basah kuyup dan ternoda. Para pengunjung di sekitarnya sontak terdiam. Suasana hening, kecuali suara air yang menetes dari rambut mereka. Andi membuka matanya. Wajahnya dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Berlumuran air keruh. Air itu menetes dari ujung hidungnya. Ini, kataku, menunjuk ke sisa air di ember, adalah simbol dari kekotoran yang kalian berdua taburkan dalam pernikahan kami. Kalian telah merusak sesuatu yang suci. Aku menatap Andi, suamiku, yang kini basah kuyup, tercoreng, dan tampak menyedihkan. Mulai detik ini, Mas Andi, suaraku bergetar, tetapi tegas, kita selesai. Terima kasih atas pelajaran berharganya. Dan kau, Maya, nikmati sisa makananmu. Semoga anggur itu terasa manis di lidahmu. Aku menjatuhkan ember kosong itu ke lantai, menghasilkan bunyi denting keras yang memecah kesunyian. Aku tidak menunggu reaksi mereka. Aku berbalik. Aku berjalan lurus, melewati tatapan menghakimi dan terkejut dari para pengunjung. Aku meninggalkan mereka berdua yang basah, malu, dan tercengang di sudut restoran, di bawah tatapan semua orang. Andi memanggil namaku, suaranya putus asa. Risa, tunggu. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin melihat air mata penyesalan yang terlalu cepat datang. Aku sudah memberikan hukuman yang paling pantas mereka terima. Rasa malu dan kehilangan harga diri di depan publik. Aku melangkah keluar dari lift. Aku melangkah ke mobilku. Aku melangkah keluar dari pernikahan dan persahabatan yang busuk ini. Aku menyalakan mesin mobil. Tangan kananku masih memegang setir dengan gemetar. Tetapi ada sensasi aneh yang menjalar di dada. Rasa puas yang dingin. Aku tidak menangis. Aku tidak histeris. Semua energi emosional telah kuserahkan pada air keruh yang kini menempel di kemeja mahal Andi dan gaun Maya. Saat mobil melaju menjauhi Hotel Edelweiss, aku akhirnya bisa menarik napas lega, meskipun masih terasa berat. Aku menyetir tanpa tujuan selama beberapa menit. Hanya ingin memastikan Andi tidak mengejarku, dan Maya tidak mencoba menghubungiku. Tiba-tiba, ponselku berdering. Andi. Aku melihat namanya yang kini terasa asing di layar, dan memutuskan untuk tidak menjawab. Aku membiarkan panggilannya terputus. Kemudian, pesan WhatsApp masuk bertubi-tubi. Andi, Risa, tolong jawab. Aku bisa jelaskan. Jangan seperti ini. Sayang. Andi, aku pulang sekarang. Kita bicara di rumah. Andi, ini salah paham. Jangan bertindak gegabah. Salah paham? Aku tersenyum pahit. Tidak ada yang lebih jelas daripada pemandangan ciuman yang hampir terjadi di rooftop itu. Aku membalas pesan Andi dengan satu kalimat yang tegas, mengetiknya sambil menepi di pinggir jalan. Risa, jangan cari aku. Aku sudah meninggalkan rumah. Dan jangan buang waktu dengan penjelasan yang sama kotornya dengan air yang baru saja kukucurkan ke kepalamu. Kita selesai. Aku mematikan notifikasi dan langsung menelepon kontak yang sudah lama tidak kuhubungi. Bude Lastri. Bude Lastri adalah adik dari ibuku,
seorang wanita karir tangguh yang tinggal sendirian di apartemen mewah di pusat kota. Beliau selalu menyukai Andi, tapi beliau lebih menyayangiku. Bude, aku butuh bantuanmu. Aku sudah keluar dari rumah. Suaraku serak. Akhirnya ada getaran kesedihan yang muncul. Bude Lastri, yang mendengar suaraku yang putus asa, tidak banyak bertanya. Tenang, nak. Datang ke tempat Bude sekarang. Jangan khawatir tentang apapun. Bude tunggu. Dukungan itu terasa seperti pelukan hangat. Aku mengarahkan mobil ke apartemen Bude Lastri. Sementara aku mencari tempat berlindung, situasi di rooftop hotel menjadi semakin kacau. Andi dan Maya menjadi tontonan. Staf hotel bergegas membawa handuk dan mencoba membersihkan sisa air keruh yang membuat karpet mahal ternoda. Andi, yang biasanya sangat menjaga penampilan dan image-nya, kini berdiri dengan kemeja basah kuyup, rambut lepek, dan wajah pucat karena dipermalukan. Sial! Kenapa kau harus datang? Bentak Andi. Amarahnya beralih dari Risa ke Maya. Maya, yang sama basahnya dan kini menangis tanpa suara, terkejut. Aku tidak tahu dia akan datang. Andi, bagaimana dia tahu kita di sini? Dia pasti melihat ponselku. Andi mengusap wajahnya. Frustrasi. Kau sudah merusak semuanya. Mei, kau membuatku dipermalukan di depan umum. Kau juga menikmatinya. Jangan salahkan aku. Maya membalas. Rasa sakitnya karena kehilangan Risa dan amarahnya pada Andi bercampur aduk. Ia menyadari betapa murahnya harga dirinya malam itu. Bukan hanya kehilangan sahabat, tapi juga mendapatkan suami orang dengan cara yang sangat memalukan. Mereka berdua saling menyalahkan, menyadari bahwa perselingkuhan yang terasa indah dalam kerahasiaan kini berubah menjadi bencana yang memalukan di mata semua orang. Cinta terlarang itu segera terasa basi dan menjijikan. Andi kemudian melihat ponselnya, melihat pesan singkat dari Risa. Kita selesai. Kalimat itu menusuknya jauh lebih dalam daripada siraman air keruh tadi. Ia tidak takut kehilangan pernikahan. Ia takut kehilangan kenyamanan dan reputasi yang telah ia bangun. Andi bergegas mencari mobilnya, meninggalkan Maya yang masih terisak dan menjadi pusat perhatian di restoran. Dia harus mengejar Risa. Dia harus memperbaiki ini, bukan karena cinta yang tulus, tetapi karena ia tidak siap menghadapi konsekuensi perceraian, terutama hilangnya Risa yang cerdas dalam mengatur keuangan rumah tangga dan jaringan sosialnya. Aku tiba di apartemen Bude Lastri. Begitu pintu terbuka, Bude Lastri langsung menarikku ke dalam pelukannya. Aku menangis. Tangisan yang akhirnya melepaskan semua kepedihan, pengkhianatan, dan rasa lega yang selama ini kutahan. Ceritakan semuanya, Riz, kata Bude Lastri, sambil menyodorkanku teh hangat dan selimut. Aku menceritakan semuanya, dari penemuan pesan hingga aksi siram ember di rooftop. Bude Lastri mendengarkan dengan tenang. Matanya memancarkan amarah yang tersembunyi. Bagus. Itu pantas didapatkannya, kata Bude Lastri, mengelus rambutku. Risa, kamu tidak lemah. Kamu sangat kuat. Tindakanmu itu bukan tindakan gila. Itu adalah pembebasan. Kamu membebaskan dirimu dari drama murahan mereka. Kami berbicara panjang lebar hingga larut malam. Bude Lastri memberiku saran praktis. Sekarang, kita harus bergerak cepat. Pertama, urusan hukum. Kedua, urusan finansial. Jangan pernah biarkan dia menguasai aset kalian. Bude akan menghubungimu pengacara terbaik besok pagi. Tiba-tiba, bel apartemen Bude Lastri berbunyi keras, diikuti gedoran pintu. Pasti Andi, bisik Bude Lastri. Bersembunyi di kamar Bude. Kunci pintunya. Jangan bersuara. Biar Bude yang menghadapinya. Aku menurut, meskipun tubuhku kembali gemetar. Aku mendengar Bude Lastri membuka pintu dan suara Andi yang panik. Bude, Risa di sini, kan? Tolong, Bude, aku mohon. Aku harus bicara dengannya. Bicara apa lagi, Andi? Suara Bude Lastri terdengar dingin dan otoriter. Setelah kau membuat keponakan Bude malu dan hancur, kau pikir Bude akan membiarkanmu masuk? Aku mohon,
Bude, ini hanya salah paham. Aku hilaf. Bude, aku janji akan tinggalkan Maya. Aku janji akan perbaiki semuanya. Suara Andi terdengar putus asa. Bahkan ada nada tangisan yang samar. Hilaf? Kau berhubungan dengannya selama berminggu-minggu. Itu bukan hilaf, Andi. Itu pilihan busuk, tegas Bude Lastri. Risa sudah mengatakan, kalian selesai. Dan kamu tahu apa, Andi? Bude mendukung Risa 100%. Aku mendengar langkah kaki yang mendekat ke pintu kamar. Risa, sayang, buka pintunya. Aku janji akan berlutut di kakimu. Tolong, jangan hancurkan kita seperti ini. Teriak Andi. Suaranya dipenuhi frustrasi dan kepanikan yang nyata. Aku menggigit bibirku, menahan diri untuk tidak merespons. Aku memejamkan mata. Aku mengingat kembali air keruh yang kucurahkan. Air itu adalah akhir dari pernikahan kami. Pergi, Andi, kata Bude Lastri. Kalau kamu tidak pergi, Bude akan panggil keamanan dan laporkan kamu atas percobaan penganiayaan. Jangan pernah dekati Risa lagi, kecuali melalui pengacara. Setelah beberapa saat keributan dan rengekan penyesalan yang kubiarkan tanpa suara dari dalam kamar, aku mendengar pintu utama dibanting. Andi sudah pergi. Aku keluar dari kamar. Bude Lastri memelukku. Kamu sudah membuat dia menangis. Nak, itu bagus. Sekarang, kita akan buat dia menyesal seumur hidupnya dengan mengambil kembali apa yang pantas kamu dapatkan, kata Bude Lastri, mengakhiri malam yang panjang itu dengan tekad yang membaja. Aku tahu, babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Pagi datang membawa resolusi baru. Setelah tidur nyenyak yang didorong oleh kelelahan emosional, aku terbangun di kamar Bude Lastri dengan pikiran yang jernih. Tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Yang ada hanya tekad yang mengeras. Bude Lastri sudah siap dengan segelas jus detos dan senyum menyemangati. Hari ini kita tidak hanya akan membersihkan tubuh, Risa, tapi juga membersihkan hidupmu dari kotoran masa lalu, ujarnya sambil menepuk bahuku. Rencana sudah tersusun rapi, layaknya peta yang akan membawaku keluar dari labirin penderitaan. Kami memulai dengan langkah pertama yang paling krusial, mengamankan aset. Bude Lastri segera menghubungi Pak Herman, pengacara senior yang terkenal cerdik dan tanpa kompromi. Pertemuan kami diadakan di apartemen Bude Lastri pada pukul 10 pagi, menghemat waktu dan menjaga kerahasiaan. Nyonya Risa, saya sudah mendengar garis besar masalahnya dari Bude Lastri, ujar Pak Herman, membuka briefca sekulitnya. Pengkhianatan yang dilakukan suami Anda adalah dasar yang sangat kuat untuk mengajukan gugatan cerai. Namun, yang terpenting sekarang adalah perceraian harta Gonogini. Aku menjelaskan bahwa selama 5 tahun pernikahan, kami bekerja sama membangun bisnis studio desain Andi dan juga investasi properti. Aku tidak hanya seorang istri, aku adalah direktur keuangan tidak resmi, yang mengurus administrasi dan beberapa kali menyuntikkan modal dari warisan orang tuaku. Semua dana yang Anda suntikan dari harta warisan pribadi harus diakui sebagai harta bawaan dan dikembalikan sepenuhnya. Untuk aset bersama, karena Anda memiliki catatan transfer yang rapi dan bukti keterlibatan dalam bisnis, kita akan menuntut pembagian yang adil, bahkan bisa lebih dari 50% mengingat kerugian emosional yang Anda derita, jelas Pak Herman. Aku menyerahkan semua hard disk dan flash drive yang berisi salinan laporan keuangan, bukti transfer, dan dokumen kepemilikan. Untungnya, selama ini aku selalu menyimpan dokumen dalam bentuk digital yang mudah diakses. Persiapanku yang rapi, yang dulu kubuat demi kelancaran bisnis Andi, kini menjadi senjataku. Langkah pertama, saya akan segera mengajukan gugatan cerai dan permohonan sita jaminan atas beberapa aset likuid. Langkah kedua, segera pindahkan semua uang di rekening bersama ke rekening pribadi yang baru Anda buka. Instruksi Pak Herman. Aku sudah memindahkan sebagian besar uang dari rekening tabungan bersama ke rekening pribadiku pagi ini, kataku. Hanya menyisakan sedikit saldo agar Andi tidak langsung curiga. Kartu kredit bersama sudah kublokir. Pak Herman mengangguk puas. Luar biasa, Risa. Keputusan yang cepat dan cerdas. Ini akan membuat posisi Andi sangat lemah secara finansial di awal proses gugatan.
Setelah pertemuan dengan Pak Herman, aku merasa ada beban berat yang terangkat. Aku bukan lagi wanita bodoh yang disiram air mata. Aku adalah wanita yang memegang kendali atas keuangannya. Sore harinya, ditemani 2 orang petugas keamanan apartemen Bude Lastri, aku kembali ke rumah lama kami. Ini adalah misi cepat, mengambil sisa barang-barang penting dan dokumen yang tersisa, sekaligus mengakhiri semua ikatan fisik dengan rumah itu. Saat aku membuka pintu, aroma maskulin Andi dan Peony masih terasa, tetapi kini bercampur dengan bau asam yang samar, mungkin sisa kekacauan mental yang ia alami semalam. Rumah itu sepi. Andi tidak ada. Mungkin dia sedang sibuk mencoba membersihkan reputasinya atau mencari cara untuk membatalkan langkahku. Aku berjalan cepat. Aku mengambil semua pakaianku, perhiasan, buku-buku, dan yang terpenting, dokumen warisan dan sertifikat kepemilikan pribadi yang masih tersimpan di brankas. Setiap barang yang kuambil terasa seperti memotong satu persatu benang yang mengikatku pada kehidupan lama. Ketika aku sampai di kamar kerja Andi, aku melihat ponselnya tergeletak di meja. Kali ini, bukan Andi yang menghubungiku. Maya lah yang mengirim pesan bertubi-tubi. Maya, Riz, aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku tahu aku salah. Sangat salah. Maya, dia tidak mencintaimu. Riz, kami terlanjur. Tolong jangan hancurkan hidup kami berdua. Maya, aku kehilangan sahabatku. Riz, maafkan aku. Aku hanya memandangi pesan-pesan itu tanpa emosi. Menghancurkan hidup kalian? Kalianlah yang menghancurkan hatiku. Dan sekarang kalian panik karena terkena konsekuensinya. Gumamku. Aku mengambil notes dan menulis pesan singkat, meninggalkannya di atas bantal Andi. Andi, aku sudah mengambil semua milikku, termasuk hatiku. Jangan menghubungiku lagi. Semua komunikasi selanjutnya akan melalui pengacaraku, Pak Herman. Nikmati kesunyian ini, dan semoga penyesalanmu sebanding dengan rasa sakit yang kau berikan padaku. Risa. Aku menghela napas, melihat sekeliling rumah untuk terakhir kalinya. Rumah ini, yang dulunya adalah kuil cinta kami, kini terasa seperti monumen kegagalan. Aku menutup pintu, memasang gembok baru, dan memasukkan kunci lamaku ke dalam tas. Ketika aku kembali ke apartemen Bude Lastri, aku sudah membawa diriku yang baru dan semua bekal untuk memulai hidup mandiri. Menyusun strategi hidup baru. Malam itu, setelah makan malam dengan Bude Lastri, kami menyusun rencana jangka panjang. Aku memutuskan untuk kembali serius pada passion lamaku di bidang digital marketing dan konten creation yang sempat kutinggalkan demi mendukung bisnis Andi. Gunakan keahlianmu, Risa. Kamu pintar, berintegritas, dan yang paling penting, kamu punya cerita. Mulai sekarang, fokuslah pada dirimu. Bangun kembali image Risa, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saran Bude Lastri. Aku mulai membuat rencana bisnis, mendaftar ke beberapa workshop pengembangan diri, dan bahkan memutuskan untuk mulai berolahraga secara teratur, bukan untuk menarik perhatian siapapun, tetapi untuk mendisiplinkan diri. Saat aku sibuk dengan laptopku, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membukanya. Itu adalah foto, dikirim oleh salah satu temanku yang masih sering nongkrong di kafe hipster Senopati. Foto itu adalah Andi. Ia duduk sendirian di sebuah kafe, dengan raut wajah yang sangat lelah dan kacau. Rambutnya tidak rapi, tatapannya kosong. Ia tidak lagi terlihat seperti arsitek sukses dan suami idaman, melainkan seorang pria yang kehilangan arah. Aku tidak merasa senang, tetapi aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa jauh. Dia mulai merasakan kehilanganmu. Risa, biarkan dia merasakannya lebih dalam. Tangisan penyesalan sejati belum muncul, kata Bude Lastri, yang ikut melihat foto itu. Kamu harus menjauh agar dia bisa melihat seberapa jauh kamu sudah meninggalkannya. Aku mematikan ponsel dan menaruhnya di laci. Tidak ada lagi Andi. Tidak ada lagi Maya. Sekarang, hanya ada Risa dan jalan barunya. Andi mengendarai mobilnya kembali ke rumah dalam kondisi basah dan berantakan. Kepalanya sakit bukan hanya karena bentakan Bude Lastri,
tetapi karena pukulan memalukan yang Risa berikan di depan umum. Dia berharap menemukan Risa di rumah, histeris, dan masih bisa dibujuk. Namun, yang ia temukan hanyalah kesunyian. Rumah itu terasa dingin. Di atas bantalnya, tergeletak selembar notes tulisan tangan Risa. Ia membaca kalimat-kalimat yang singkat dan final itu. Aku sudah mengambil semua milikku, termasuk hatiku. Jangan menghubungiku lagi. Semua komunikasi selanjutnya akan melalui pengacaraku, Pak Herman. Kita selesai. Kata, selesai, dan nama, Pak Herman, pengacara yang ia kenal reputasinya, langsung memicu lonceng peringatan di benaknya. Ini bukan lagi drama sepasang suami istri. Ini adalah perang hukum yang terorganisasi. Ia bergegas ke komputer kerjanya, membuka aplikasi M-Banking. Jantungnya mencelos. Rekening gabungan mereka, yang seharusnya berisi dana untuk modal proyek Kuningan dan tabungan liburan Eropa, kini kosong. Hanya tersisa saldo minimal. Sialan, raungnya, meninju meja. Risa sudah mengosongkannya. Risa yang selama ini ia anggap polos dan hanya peduli pada bunga peoni di vas, ternyata adalah singa yang menjaga asetnya dengan taring. Semua kartu kredit utama yang terhubung dengannya pun menunjukkan notifikasi terblokir. Kepala Andi berdenyut. Ia baru menyadari betapa ia bergantung pada kecerdasan finansial Risa. 5 tahun ia hidup dalam kemudahan, tidak perlu pusing mengurus tagihan, asuransi, atau dana cadangan. Risa mengurus segalanya. Kini, pilar kehidupannya telah dicabut. Keesokan paginya, Andi berusaha tampil profesional. Ia mandi berjam-jam, mencoba menghilangkan bau air keruh dan penyesalan yang menempel di pori-porinya. Ia harus pergi ke kantornya, Studio Architama, untuk pertemuan penting dengan klien terbesar mereka, Tuan Santoso, pemilik proyek pembangunan Hotel Bintang 5 di Kuningan. Proyek yang ia jadikan alasan untuk sering pulang larut. Setibanya di kantor, ia merasakan hawa dingin yang berbeda. Para karyawan, yang biasanya menyapanya dengan ceria, kini hanya menunduk dan berbisik-bisik saat ia lewat. Tatapan mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan menghakimi. Di ruangannya, sekretarisnya menunggu dengan wajah tegang. Pak Andi, ada berita buruk, ucap sekretarisnya, menyerahkan selembar email yang sudah dicetak. Itu adalah email dari Tuan Santoso. Klien itu membatalkan pertemuan hari ini dan, lebih parah lagi, memutuskan untuk meninjau ulang kontrak mereka. Isi email, ringkas, mengingat situasi pribadi Bapak yang belakangan ini menjadi perbincangan. Kami khawatir hal ini dapat memengaruhi profesionalitas dan fokus pengerjaan proyek. Kami menunda kontrak hingga ada kejelasan mengenai kepemilikan aset perusahaan Anda. Andi terhuyung ke belakang. Ini adalah pukulan telak. Risa telah bergerak lebih dulu, dan gosip dari rooftop itu rupanya sudah menyebar, bahkan mencapai lingkaran bisnis Tuan Santoso. Andi tahu betul Risa memiliki koneksi yang kuat di komunitas sosialita, dan Risa telah menggunakannya. Dan ini, Pak, tambah sekretarisnya, menyerahkan surat tercatat dari pengadilan. Surat panggilan gugatan cerai dan permohonan sita jaminan atas mobil dan salah satu properti investasi Anda dari pengacara Herman. Dunia Andi runtuh. Ia tidak hanya kehilangan istri dan sahabat, ia kini terancam kehilangan bisnis dan asetnya. Malam itu, Andi mendatangi apartemen Maya. Ia butuh pelukan, dukungan, atau setidaknya seseorang untuk ia salahkan. Maya membuka pintu dengan wajah bengkak dan mata sembab. Kenapa kamu baru datang sekarang, Di? Kamu tahu aku dipermalukan juga. Tuntut Maya, suaranya parau. Aku juga hancur. Mei, klien terbesarku hilang. Risa menyita uangku, dan pengacara sialan itu menuntutku. Bentak Andi, melemparkan tas kerjanya ke sofa. Lalu kenapa? Kamu pikir aku baik-baik saja? Ibuku menelepon, menangis. Karena tetangga-tetangga tahu aku selingkuh dengan suami sahabatku sendiri. Aku kehilangan 2 proyek desain interior minggu ini karena reputasiku busuk. Dan kau menyalahkanku. Maya menjerit. Air mata kembali membasahi wajahnya. Andi menatap Maya. Ia melihat wanita yang seharusnya memberinya gairah, kini hanyalah sumber masalah dan kekacauan.
Daya tarik yang ia rasakan di tengah kerahasiaan kini menguap seiring dengan terungkapnya aib. Seandainya kau tidak begitu ceroboh di rooftop itu, Risa tidak akan tahu, tuduh Andi. Cukup. Risa yang ceroboh? Kau yang berbohong padanya selama berminggu-minggu. Kau yang seharusnya menahan dirimu. Kita tidak akan sampai di sini kalau kau tegas pada pernikahanmu. Maya balas berteriak. Tiba-tiba, percakapan mereka berubah menjadi pertengkaran sengit, penuh dengan tuduhan dan penyesalan. Mereka berciuman dan bermesraan karena merasa terlarang dan tertantang. Kini, tanpa filter itu, mereka hanya melihat kepribadian buruk masing-masing, Andi yang pengecut dan Maya yang perusak. Andi pergi dari apartemen Maya tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia pulang ke rumahnya yang sepi. Dia menyadari, dia tidak mencintai Maya. Dia hanya mencintai kemudahan yang ditawarkan Risa dan sensasi yang ditawarkan Maya. Kini, dia hanya punya kesulitan. Bumerang terakhir datang dari keluarganya sendiri. Ibunda Andi menelepon. Andi, ibu kecewa. Suara ibunya terdengar datar dan dingin, lebih menyakitkan daripada bentakan. Bu, aku bisa jelaskan. Aku akan meminta maaf pada Risa. Aku akan perbaiki. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Andi, Risa sudah menutup pintu itu. Dan kau tahu, ibu tidak menyalahkan Risa sama sekali. Kau tahu betul, Risa adalah menantu terbaik. Dia wanita yang membawa berkah ke dalam hidupmu. Dia rapi, dia cerdas, dia mencintaimu, dan dia mendukungmu sejak nol. Tapi Bu, kami saling mencintai. Cinta? Cinta macam apa yang kau bangun di atas air mata sahabat istrimu sendiri? Kau merusak hidup 3 orang, Andi. Dan sekarang, kau akan kehilangan semuanya. Kau pantas merasakannya. Ibunya kemudian mengatakan bahwa keluarga tidak akan mencampuri urusan hukumnya dan menyarankannya untuk segera mencari pengacara sendiri. Mereka menarik dukungan emosional dan finansial, membiarkan Andi sendirian menghadapi konsekuensi perbuatannya. Andi duduk di sofa ruang tamu yang sunyi, di mana dulu ia dan Risa tertawa bersama. Ia menatap hampa ke arah vas bunga yang dulu selalu diisi peoni segar oleh Risa. Kini vas itu kosong. Ia menjambak rambutnya sendiri. Air matanya menetes. Bukan air mata marah, tapi air mata penyesalan yang mendalam. Penyesalan karena telah menukar berlian, Risa, dengan debu, Maya. Risa tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Risa hanya perlu diam dan menanti. Karena bumerang itu sudah terbang dan tepat mengenai sasaran, reputasi, uang, klien, keluarga, dan harga diri. Sementara Andi tenggelam dalam penyesalan finansial dan reputasi, Maya menghadapi neraka sosial dan moral yang tak kalah pedihnya. Ia kembali ke apartemennya setelah pertengkaran sengit dengan Andi, membiarkan tubuhnya yang kelelahan jatuh di sofa. Ruangan itu terasa pengap, dan bau anggur yang tumpah di gaunnya mengingatkannya pada malam kehancuran itu. Maya adalah seorang desainer interior yang sukses, dikenal karena selera estetika dan jejaring sosialnya yang luas. Namun, dunia yang dibangun di atas keindahan dan citra kini runtuh hanya karena segenggam air kotor dan satu malam pengkhianatan yang terungkap. Begitu ia menyalakan ponselnya, yang ia temukan bukanlah pesan dukungan, melainkan badai. Grup-grup WhatsApp yang ia ikuti, terutama grup arisan dan grup profesional, terasa seperti padang gurun. Tidak ada yang mengirim pesan langsung, tetapi keheningan itu jauh lebih menusuk daripada cacian. Kemudian, ia menemukan beberapa komentar di unggahan Instagram lamanya, yang semuanya mengarah pada insiden di rooftop. Netizen julid. Cantik-cantik pelakor. Sahabat sendiri dimakan. Ya? Mak lambe. Desainer terkenal tapi moralnya nol. Gak heran bajunya disiram air comberan. Ia segera menghapus aplikasinya. Tetapi rasa malu sudah tertanam. Reputasinya sebagai desainer berintegritas hancur. Klien-kliennya, yang sangat menjunjung tinggi etika, mulai menarik diri. Pagi itu, ia menerima 3 email berurutan. Klien 1, Ibu Tania mohon maaf, Maya. Kami harus mencari desainer lain. Kami membutuhkan seseorang yang fokus dan memiliki citra yang stabil.
Klien 2. Developer proyek mengingat perkembangan situasi pribadi Anda yang viral. Kami menunda kontrak. Kami tidak ingin drama ini memengaruhi citra proyek kami. Penghasilan Maya terancam. Proyek-proyek besar yang seharusnya menjadi tumpuan keuangannya kini melayang. Ia menyadari, Risa tidak hanya menghukum Andi, Risa juga secara efektif telah memotong urat nadi kehidupannya. Yang paling menyakitkan bagi Maya adalah perbandingan antara dirinya dan Risa. Sebelum pengkhianatan, Maya selalu merasa Risa adalah wanita yang terlalu baik dan mudah dibohongi. Maya selalu percaya, kecantikannya dan pekerjaannya yang glamor membuatnya lebih menarik daripada Risa yang tenang dan fokus pada administrasi. Namun, kini, Risa terbukti jauh lebih kuat. Risa tidak menangis, tidak mengemis, dan tidak membuat drama berlebihan di media sosial. Risa datang, memberikan hukuman yang singkat, simbolis, dan mematikan, rasa malu di tempat publik, lalu pergi dan mengurus dirinya secara hukum. Risa mengambil kontrol atas hidupnya, sementara Maya dan Andi dibiarkan berebut sisa-sisa kehancuran. Maya merenungkan persahabatan mereka. Hubungannya dengan Risa bukan sekadar basa-basi, mereka adalah belahan jiwa. Maya ingat betapa Risa selalu ada, mendukung karirnya, bahkan pernah meminjamkan modal tanpa bunga saat Maya kesulitan di awal karir. Aku merusak segalanya, bisik Maya pada dirinya sendiri. Rasa bersalah itu terasa seperti asam yang membakar tenggorokannya. Ia kehilangan orang yang paling tulus menyayanginya demi sensasi sesaat dengan suami sahabatnya. Hubungan Maya dan Andi, yang didasarkan pada gairah terlarang, tidak mampu bertahan di bawah terik matahari masalah nyata. Pertengkaran mereka setelah kejadian rooftop menunjukkan kelemahan karakter Andi yang sebenarnya. Andi tidak melindunginya. Dia malah menyalahkan Maya atas kecerobohan dan membuat mereka dipermalukan. Andi hanya peduli pada uang dan bisnisnya. Aku pikir, setelah kami bersama, Andi akan meninggalkannya dan kami akan bahagia. Keluh Maya pada dirinya sendiri. Kenyataannya, Andi sekarang sibuk dengan pengacaranya dan mencoba menyelamatkan asetnya. Ia jarang menghubungi Maya, dan setiap kali mereka bicara, isinya adalah kepanikan dan pertengkaran. Maya menelepon Andi, berharap mendapatkan sedikit dukungan. Andi, proyek properti besar di Kebayoran dibatalkan. Aku butuh ketenangan. Bisakah kita bertemu? Suara Andi di ujung telepon terdengar kasar dan sibuk. Aku tidak punya waktu. Mei. Aku harus bertemu Pak Herman hari ini untuk melawan tuntutan Risa. Kau tidak mengerti betapa besarnya kerugianku. Kerugianmu? Bagaimana dengan kerugianku? Aku kehilangan segalanya. Di bisnis, sahabat, dan sekarang kau bahkan tidak peduli. Maya mulai menangis lagi. Jaga dirimu sendiri, Mei. Jawab Andi, terdengar dingin. Aku punya masalah yang jauh lebih besar sekarang. Sambungan terputus. Maya menatap ponselnya dengan hampa. Ia menyadari, ia telah menukarkan persahabatan sejati Risa dengan pria yang hanya mencintai dirinya sendiri. Andi bukan penyelamatnya. Dia adalah perusak yang sama busuknya dengan dirinya. Maya benar-benar sendirian. Rumah tangganya hancur. Bisnisnya hancur. Persahabatannya hancur. Malam itu, Maya menatap cermin. Di matanya, ia melihat penyesalan yang mendalam. Ia ingin sekali menelepon Risa, berlutut, dan meminta ampun. Namun, ia tahu itu sia-sia. Risa sudah berada di level yang berbeda, sibuk membangun kehidupannya yang baru dan kuat. Maya harus menghadapi kenyataan pahit. Penyesalan adalah konsekuensi yang harus ia tanggung sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak insiden air keruh di rooftop. 6 bulan di mana Risa memilih untuk tidak melihat ke belakang. Ia tidak mengikuti kabar Andi dan Maya di media sosial. Dan ia meminta Bude Lastri untuk hanya menyampaikan ringkasan perkembangan hukum yang relevan. Selama 6 bulan itu, fokus Risa hanya pada satu hal, membangun ulang Risa 2.0. Apartemen Bude Lastri, yang awalnya adalah tempat perlindungan, kini berfungsi ganda sebagai kantor pribadinya. Dengan dukungan finansial yang sudah ia amankan di awal dan bimbingan Bude Lastri yang memiliki jaringan luas,
Risa meluncurkan agensi digital marketing kecil yang fokus pada branding bisnis kecil dan menengah. Ia menggunakan semua keahlian analisis dan manajemen keuangannya untuk mengelola agensi. Namun, ada satu hal yang membedakan bisnisnya, integritas dan kejujuran. Risa membangun mereknya sebagai antitesis dari penipuan dan kebohongan yang ia alami. Klien-kliennya menyukai pendekatannya yang lugas dan efektif. Dalam waktu singkat, agensi Risa berkembang pesat. Ia tidak lagi harus bergantung pada uang Andi. Ia menghasilkan uangnya sendiri, dalam jumlah yang jauh lebih besar dan dengan harga diri yang utuh. Kau tidak hanya sukses, Risa. Kau bersinar. Puji Bude Lastri suatu malam. Kehilangan itu ternyata adalah pupuk terbaik untukmu. Risa tersenyum. Senyumnya kini bukan lagi senyum istri yang penurut, melainkan senyum pengusaha yang percaya diri. Transformasi Risa tidak hanya terjadi di ruang kerja. Ia mulai berolahraga secara teratur, mengikuti kelas yoga dan maraton ringan. Tubuhnya menjadi lebih ramping dan kuat. Ia mengubah gaya berpakaiannya. Dulu, ia selalu memilih pakaian yang aman dan lembut agar seimbang dengan citra Andi. Sekarang, ia berani mengenakan warna-warna kuat, potongan yang tegas, dan desain yang modern. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan dirinya. Ia merayakan eksistensinya. Perubahan paling signifikan adalah di dalam dirinya. Setiap kali ia merasa sedih atau marah, ia tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ia mengubah emosi negatif itu menjadi bahan bakar. Ia membaca buku-buku tentang filosofi, manajemen konflik, dan kesadaran diri. Ia menyadari bahwa cinta diri, self-love, adalah pondasi yang jauh lebih kokoh daripada cinta dari orang lain. Risa menjadi seorang wanita yang mandiri, sukses, dan memiliki aura ketenangan yang menarik. Ia memancarkan kekuatan dari dalam di tengah kesibukannya. Risa tidak sepenuhnya terisolasi. Beberapa kali, tanpa sengaja, ia melihat update mengenai Andi. Andi dan pengacaranya berjuang mati-matian dalam proses pembagian harta. Pak Herman, pengacara Risa, mendominasi di pengadilan, menggunakan setiap catatan dan bukti transfer yang Risa siapkan untuk menekan Andi. Studio arsitektur Andi mengalami krisis serius. Klien-klien besar beralih. Reputasi Andi sebagai arsitek andal terkikis oleh gosip pribadi. Suatu sore, Risa menghadiri sebuah acara jaringan bisnis yang besar. Dari kejauhan, ia melihat Andi. Andi tampak sangat berbeda. Ia terlihat kurus, matanya lelah, dan pakaiannya tidak lagi rapi sempurna. Aura kepercayaan diri dan kesombongan yang dulu ia miliki telah hilang, digantikan oleh kecemasan. Ia berdiri sendirian di sudut ruangan, mencoba mencari perhatian yang tak kunjung datang. Risa juga melihat sekilas Maya. Maya kini bekerja serabutan, menerima proyek-proyek kecil yang jauh di bawah standar kemampuannya. Ia juga terlihat lebih tua, dan senyum palsunya terlihat jelas. Andi dan Maya sesekali terlihat bersama, tetapi mereka tampak seperti dua orang yang terikat oleh kesulitan, bukan oleh cinta. Tidak ada keintiman atau gairah yang terlihat, hanya keputusasaan yang dibungkus oleh kebersamaan yang terpaksa. Tiba-tiba, mata Andi bertemu dengan mata Risa. Andi tertegun. Ia melihat Risa yang baru, anggun, sukses, dikelilingi oleh rekan bisnis yang menghormatinya. Risa yang ia tinggalkan terlihat 10 kali lebih memukau daripada Risa yang ia nikahi. Wajah Andi memucat. Ia mencoba melangkah ke arah Risa. Dorongan untuk berbicara dan meminta maaf muncul dengan kuat. Risa hanya menatapnya. Tatapan itu tidak mengandung kebencian atau kemarahan, hanya ketidakpedulian yang mutlak. Seolah-olah Andi adalah objek yang tidak relevan, bagian dari masa lalu yang sudah berdebu. Tatapan itu adalah hukuman yang lebih berat daripada air keruh. Itu menunjukkan bahwa Risa telah bergerak sangat jauh, dan Andi bahkan tidak lagi pantas mendapatkan emosinya. Andi berhenti. Kakinya terasa berat. Ia menyadari, wanita yang berdiri di sana bukan lagi istrinya yang bisa ia manipulasi dengan janji liburan Eropa. Itu adalah Risa yang baru, wanita yang ia hancurkan, dan kini wanita yang ia rindukan dan sesali. Risa memalingkan wajahnya dengan santai, melanjutkan percakapan dengan rekan bisnisnya,
seolah-olah interaksi mata itu tidak pernah terjadi. Melihat transformasi Risa yang luar biasa, Andi merasakan gelombang penyesalan yang tajam. Ia telah membuang permata demi kaca. Dan kini, permata itu bersinar terang di tempat yang tak bisa ia jangkau lagi. Insiden pandangan mata di acara bisnis itu menjadi titik balik bagi Andi. Melihat transformasi Risa yang begitu memukau dan di saat yang sama merasakan kehancuran dirinya sendiri, api penyesalan Andi berubah menjadi obsesi untuk mendapatkan Risa kembali. Baginya, Risa bukan lagi sekadar istri, melainkan simbol stabilitas, kesuksesan, dan harga diri yang hilang. Andi memulai serangkaian upaya pengejaran yang canggung dan putus asa. Karena Risa telah memblokir semua saluran komunikasi pribadinya, Andi menggunakan email, yang ia tahu masih digunakan Risa untuk urusan bisnis. Subjek: Aku benar-benar minta maaf, Risa, aku tahu email ini mungkin langsung kau hapus. Tapi aku harus mengatakannya. Aku sudah melihatmu di acara minggu lalu. Kau terlihat luar biasa. Aku tahu aku bodoh. Aku hilaf. Aku buta. Aku sudah mengakhiri segalanya dengan Maya. Dia tidak berarti apa-apa. Kau adalah rumahku, Riz. Kau adalah alasan aku sukses. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki ini. Aku akan berlutut. Aku akan lakukan apa saja. Kembalilah. Andi mengirim email serupa beberapa kali, terkadang bernada memohon, terkadang bernada menyalahkan diri sendiri. Namun, semua email itu masuk ke dalam filter Risa. Risa membaca email-email itu tanpa emosi, seringkali sambil menyesap teh di kantor barunya. Ia tidak pernah membalas. Ia tahu, permintaan maaf itu bukan datang dari cinta yang tulus, melainkan dari ketakutan kehilangan kenyamanan. Sikap diam Risa membuat Andi semakin frustrasi. Ia memutuskan untuk melanggar batas yang ditetapkan oleh pengadilan dan pengacara. Suatu sore, saat Risa baru saja menyelesaikan pertemuan dengan klien di sebuah kafe butik, Andi tiba-tiba muncul. Wajahnya pucat dan berantakan, jauh dari citra CEO muda yang dulu. Risa, panggilnya, terengah-engah. Ia sudah menunggu Risa selama berjam-jam di luar kantor Bude Lastri. Risa berhenti, menatapnya dengan tenang. Rekan bisnis Risa yang melihat ketegangan itu segera menjauh dengan sopan. Mas Andi, ucap Risa datar. Saya pikir Pak Herman sudah menjelaskan bahwa kita tidak boleh berkomunikasi secara langsung. Lupakan Pak Herman. Aku hanya ingin bicara dari hati ke hati. Riz, aku sungguh menyesal. Kehidupan tanpa kamu seperti neraka. Bisnisku hancur. Teman-temanku menghindariku. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku pantas merasakannya. Tapi tolong, jangan hukum aku dengan kehilangan dirimu. Air mata Andi mulai menggenang. Anda tidak dihukum oleh saya, Mas Andi. Anda sedang menuai apa yang Anda tanam. Jawab Risa. Suaranya tenang dan terkontrol. Kehancuran Anda adalah konsekuensi logis, bukan hukuman dari saya. Andi melangkah maju, mencoba meraih tangan Risa. Aku berjanji, aku akan berubah. Kita bisa memulai dari awal. Aku akan buang semua harga diriku. Riz, aku akan buktikan cintaku. Risa mundur selangkah, memastikan tidak ada sentuhan fisik. Tatapannya dingin. Mas Andi, saat Anda memilih tidur dengan Maya, Anda tidak hanya menghancurkan pernikahan kita. Anda menghancurkan kepercayaan saya. Kepercayaan itu adalah fondasi. Dan fondasi itu tidak bisa dibangun kembali dengan air mata penyesalan yang terlambat. Saya sudah berada di depan, dan saya tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Risa lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor. Halo? Ini Risa. Saya ada di nama kafe. Ada seorang pria yang mencoba mengganggu saya. Bisakah Anda mengirim bantuan keamanan? Mendengar kata keamanan, wajah Andi kembali memucat. Rasa malu karena dipermalukan lagi di tempat umum memukulnya keras. Ia sadar ia telah gagal. Ia tidak bisa lagi mengontrol Risa. Baiklah, aku pergi, bisik Andi. Suaranya dipenuhi kekalahan. Ia berbalik dan berjalan cepat menjauhi Risa,
meninggalkan sisa-sisa harapan dan harga dirinya di trotoar kafe. Tidak lama setelah pertemuan canggung dengan Andi, giliran Maya yang mencoba menghubungi Risa. Maya tidak berani datang langsung, melainkan melalui surat. Surat itu dikirimkan ke alamat Bude Lastri. Dalam surat itu, Maya menuliskan penyesalan yang panjang lebar. Riz, aku tidak mengharapkan pengampunanmu. Aku hanya ingin kamu tahu betapa hancurnya aku. Bukan hanya karena bisnis, tapi karena kehilangan kamu. Satu-satunya orang yang benar-benar menerimaku apa adanya. Aku salah. Andi adalah pria yang lemah dan tidak berarti. Aku minta maaf. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku minta maaf. Risa membaca surat itu di hadapan Bude Lastri. Bagaimana menurutmu, Riz? Tanya Bude Lastri. Risa melipat surat itu dengan rapi. Penyesalannya tulus. Bude, dia memang kehilangan sahabat. Tapi penyesalan tidak bisa menghapus pengkhianatan. Batas sudah ditarik. Saya sudah memaafkan, Bude, tapi memaafkan tidak berarti memberikan kesempatan kedua. Risa lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, tersimpan kalung persahabatan mereka yang sempat ia simpan. Ia memasukkan surat Maya itu ke dalam kotak tersebut, menutupnya, dan menguncinya. Kotak ini adalah masa lalu, kata Risa. Saya akan menyimpannya sebagai pengingat. Tapi saya tidak akan membukanya lagi. Risa telah menutup pintu hatinya untuk pengkhianatan. Andi dan Maya sudah merasakan konsekuensi sosial dan finansial dari perbuatan mereka. Namun, penyesalan terdalam Andi masih harus mencapai puncaknya. 1 tahun setelah Risa meninggalkan rumah, proses perceraian akhirnya mendekati akhir. Berkat bukti yang kuat dan strategi hukum Risa yang cerdas, pengadilan menjadwalkan sidang terakhir untuk memutuskan pembagian harta gonogini dan pengesahan perceraian. Risa memasuki ruang sidang dengan mengenakan blazer berwarna krem yang melambangkan ketenangan dan kekuatan. Ia ditemani oleh Pak Herman, pengacaranya yang tampak percaya diri. Di sisi lain ruangan, duduklah Andi, ditemani pengacara barunya yang terlihat muda dan kurang pengalaman. Andi terlihat sangat berbeda dari hari ia terakhir mencoba mendekati Risa. Matanya cekung, rambutnya memutih di beberapa bagian, dan bahunya melengkung. Ia bukan lagi pria sukses yang penuh janji, melainkan pria yang dihantam kenyataan. Sidang berjalan singkat. Pak Herman membacakan kesimpulan tuntutan dan bukti-bukti keterlibatan Risa dalam pendanaan aset. Hakim memutuskan bahwa Risa berhak mendapatkan bagian yang signifikan dari properti bersama, dan tentu saja, semua harta bawaannya. Andi kalah telak dalam perang finansial ini. Setelah palu diketuk, mengesahkan putusan dan secara resmi mengakhiri pernikahan mereka, Risa merasakan hembusan lega. Ia kini bebas, secara hukum dan emosional. Saat Risa dan Pak Herman berjalan menuju pintu keluar, Andi bangkit dari kursinya. Risa, tunggu. Suaranya serak dan putus asa. Pak Herman menghalangi jalan Andi dengan sigap. Tuan Andi, semua komunikasi harus melalui saya. Andi mengabaikannya. Matanya terkunci pada Risa. Tolong, Pak Herman, beri saya waktu 5 menit. Hanya 5 menit terakhir sebagai suami istri. Setelah ini, saya janji, saya tidak akan pernah mengganggunya lagi. Melihat tatapan Andi yang penuh keputusasaan, dan rasa iba samar yang muncul di hati Risa karena melihat kehancuran mantan suaminya, Risa mengangguk pada Pak Herman. Tidak apa-apa, Pak, saya ingin mengakhirinya dengan bersih. Mereka berdua berjalan ke ruang tunggu yang kosong dan sunyi. Risa berdiri tegak di dekat jendela, membiarkan cahaya sore menyinari wajahnya. Andi berjalan ke arah Risa, tetapi ia tidak berani mendekat. Ia berdiri beberapa langkah di hadapan Risa, menatap wajah yang dulunya ia miliki, yang kini tampak asing dan begitu berharga. Selamat, Riz, kata Andi, suaranya tercekat. Kau menang. Kau mendapatkan semua yang kau tuntut. Dan kau pantas mendapatkannya. Saya tidak berjuang untuk menang, Mas Andi, jawab Risa lembut. Saya berjuang untuk keadilan dan harga diri saya. Andi menundukkan kepala. Aku tahu sekarang. Selama 1 tahun ini,
Aku hidup dalam penyesalan yang tak ada habisnya. Bisnisku bangkrut. Ayah dan ibuku malu. Maya meninggalkanku 3 bulan yang lalu. Dia bilang aku terlalu lemah. Semua orang meninggalkanku. Riz. Ia mengangkat kepala. Matanya merah. Tapi yang paling menyakitkan, Risa, adalah aku kehilangan dirimu yang ini. Ia menunjuk Risa. Bukan Risa yang selalu kutinggalkan sendirian di rumah. Tapi Risa yang kau ciptakan sekarang. Yang kuat, yang sukses, yang begitu mandiri. Aku menghancurkan berlian demi sensasi murah. Dan sekarang aku melihat betapa bodohnya aku. Andi tersengal. Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya tumpah ruah. Ia tidak lagi peduli pada harga diri. Ia jatuh berlutut di lantai ruang tunggu. Tubuhnya gemetar. Aku minta maaf, Risa. Aku mohon ampun. Aku tahu aku tidak pantas. Aku tidak meminta kesempatan kedua. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Menyesal telah membuang wanita terbaik dalam hidupku. Aku pantas menangis. Aku pantas kehilangan segalanya. Aku pantas dipermalukan. Andi berlutut di hadapan Risa, menangis tersedu-sedu, tangisan yang penuh penyesalan nyata. Bahunya terguncang karena isakan yang berat. Ia mengubur wajahnya di telapak tangan, meratapi kesalahan fatalnya. Risa menatap mantan suaminya. Ia tidak merasakan kemarahan yang membara seperti di rooftop dulu. Yang ia rasakan adalah rasa iba yang dingin. Ia melihat seorang pria yang dulunya ia cintai, kini hancur bukan oleh dirinya, melainkan oleh keputusan bodohnya sendiri. Ia melihat penyesalan sejati. Penyesalan yang datang dari kehilangan total. Ia berjalan mendekat, tetapi tidak menyentuh Andi. Ia berdiri tepat di hadapannya. Mas Andi, kata Risa. Suaranya tenang dan tegas, seolah sedang berbicara kepada seorang anak kecil. Saya sudah mendengar permintaan maaf Anda. Saya menerima penyesalan Anda. Semoga Anda bisa memaafkan diri Anda sendiri. Saya sudah memaafkan Anda. Tetapi saya tidak bisa kembali. Risa memberikan jeda sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Saya sudah menutup pintu itu. Saya sudah membangun rumah baru. Dan rumah itu tidak membutuhkan pria yang lemah dan pengecut. Ia lalu melangkah mundur. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Andi menangis, menyesal, dan mengakui kesalahannya tanpa syarat. Misi Risa telah selesai. Selamat tinggal, Mas Andi, bisik Risa, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang tunggu, meninggalkan Andi yang masih tersungkur dan menangis di lantai marmer. Risa tidak menoleh ke belakang. Setelah meninggalkan Andi yang tersungkur dalam tangisan penyesalan di ruang tunggu, Risa melangkah keluar dari gedung pengadilan. Udara sore terasa segar, ringan, dan penuh janji. Ia tidak membawa dendam, hanya membawa kemenangan damai. Di mobil, Pak Herman mengulurkan tangan. Selamat, Risa. Anda berhasil. Bukan hanya secara hukum, tapi secara moral. Pria itu benar-benar hancur. Terima kasih, Pak Herman, jawab Risa sambil tersenyum. Semua berkat bantuan Anda. Risa tidak pernah lagi mendengar kabar dari Andi. Setelah putusan pengadilan, Andi sepenuhnya tenggelam. Ia kehilangan sebagian besar asetnya dan dipaksa menutup studio arsitekturnya yang dulu megah. Penyesalan adalah beban yang harus ia tanggung sendirian. Hidup dalam kesunyian rumah yang kini terasa terlalu besar dan kosong. Sementara itu, Maya, mantan sahabatnya, pindah ke kota lain setelah reputasinya hancur. Ia mencoba memulai kembali karirnya, tetapi bayang-bayang pengkhianatan itu terus mengikutinya. Mereka berdua, yang tadinya berselingkuh untuk mencari kebahagiaan, kini terikat oleh konsekuensi yang pahit. Bagi Risa, mereka hanyalah babak yang telah selesai. Ia sudah mengambil kembali kekuatan dan harga dirinya, dan itulah yang paling penting 2 tahun kemudian. Risa kini bukan lagi hanya pemilik agensi digital marketing. Ia adalah seorang konsultan branding yang sangat dicari. Ia tampil di berbagai seminar, menginspirasi banyak wanita dengan kisah transformasinya, meskipun ia tidak pernah secara eksplisit menyebutkan nama mantan suami dan sahabatnya.
Ia hanya berbicara tentang pentingnya integritas diri dan kemandirian finansial. Secara finansial, Risa jauh lebih stabil dan makmur daripada saat ia menikah dengan Andi. Ia membeli apartemen sendiri di kawasan elit, sebuah tempat yang ia desain sendiri, minimalis, terang, dan dipenuhi bunga-bunga peoni yang kini terasa sebagai simbol kemurnian yang berhasil ia pertahankan, alih-alih simbol kelemahan masa lalu. Kemenangan sejati Risa bukanlah pada uang yang ia peroleh, melainkan pada ketenangan jiwanya. Ia menjalani hidup tanpa kepalsuan, tanpa kecurigaan, dan tanpa kebutuhan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Suatu malam, Risa sedang menghadiri peluncuran buku di galeri seni, ditemani oleh Bude Lastri. Bude Lastri kini menjadi manajer bisnis dan mentor spiritual Risa. "Lihatlah kamu, Nak, semua orang ingin berbicara denganmu," bisik Bude Lastri bangga. Risa tersenyum. "Aku hanya menjadi diriku sendiri, Bude." Saat mereka berbicara, seorang pria mendekat. Pria itu adalah Adit, seorang pengusaha teknologi yang juga menjadi klien Risa. Adit adalah pria yang cerdas, memiliki humor yang baik, dan yang paling penting, ia menghormati Risa sepenuhnya sebagai mitra profesional dan pribadi. "Risa, selamat atas seminar yang sukses minggu lalu," kata Adit, matanya memancarkan ketulusan. Risa dan Adit sudah saling mengenal selama setahun. Adit tidak pernah memaksa atau terburu-buru. Ia menunggu hingga Risa benar-benar siap membuka hati. Ia menghargai dinding pertahanan yang Risa bangun dan tidak pernah mencoba merobohkannya. Malam itu, Adit mengajaknya berjalan-jalan di taman kota. Mereka berbicara tentang proyek masa depan dan impian mereka. "Aku tahu masa lalumu tidak mudah, Riz," kata Adit, berhenti di bawah cahaya lampu taman. "Tapi aku tidak melihat masa lalumu sebagai masalah. Aku melihatnya sebagai fondasi yang membuatmu sekuat ini." Risa menatapnya. Inilah kali pertama ia merasakan cinta yang tidak terasa seperti ketergantungan, melainkan kemitraan sejati. "Aku tidak yakin apakah aku bisa mencintai lagi seperti dulu. Aku Risa jujur." Adit tersenyum. "Tidak apa-apa. Kau tidak perlu mencintai seperti dulu. Cintai saja aku dengan caramu yang baru. Dengan integritas dan kekuatanmu yang sekarang. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang bisa kau percayai untuk melihat ke depan." Risa mengangguk. Ia meraih tangan Adit. Tidak ada gairah terlarang. Tidak ada rasa bersalah. Hanya ada janji ketenangan dan kejujuran yang menanti. Kisah Risa berakhir bukan dengan menikah lagi, melainkan dengan keputusan yang sadar untuk melangkah ke babak baru, bersama seseorang yang menghargai dirinya. Ia tidak lagi menjadi istri yang dikhianati, juga bukan wanita yang sakit hati. Ia adalah seorang wanita yang menemukan bahwa kemenangannya bukan terletak pada air mata penyesalan mantan suaminya, melainkan pada kemampuan untuk mencintai dirinya sendiri jauh lebih besar dari rasa sakit yang pernah ada. Risa kini benar-benar bebas. Ia telah memenangkan kembali hidupnya.